Ada suami ngikut perintah istri, kata istri perintah sholatlah, akhirnya dia sholat. Padahal menyuruh orang sholat itu nggak boleh, nggak boleh, berdosa. Lagi sholat tuh disuruh. Menyuruh orang sholat nggak boleh, lagi sholat jangan disuruh. Kalau belum sholat suruhlah dia sholat gitu. Kalau sudah sholat jangan disuruh. Iya, sama dengan mendoakan orang mati itu nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Masjid Syahadatun Najah yang dirahmati Allah, kemarin sudah kita bahas tentang riya, di mana Al-Fadil bin Iyad menyampaikan bahwasanya yang disebut dengan riya itu adalah tarkul amali min ajlin nasi. Riya itu, kata beliau, tarkul amali li ajlin nasi, tidak jadi ibadah karena manusia. Karena ada orang, jadi dia tidak jadi ibadah. Karena ada orang. Kenapa? Karena ada orang tidak jadi ibadah. Karena takut kalau dipuji oleh orang. Maka setiap ada orang tidak jadi ibadah, ada orang tidak jadi ibadah. Nah, kalau begitu jangan tinggal di dunia ini, karena di dunia ini masih banyak orang. Maka kalau meninggalkan amal karena manusia, maka orang itu disebut dengan riya. Sementara yang kita tahu selama ini adalah riya itu adalah beramal dipamerkan sama orang. Justru beramal dipamerkan sama orang itu bukan riya, tetapi tidak beramal karena orang, itulah yang disebut dengan riya. Lalu beliau melanjutkan, wal amalu min ajlin nasi syirkun. Amal tujuannya untuk orang itu namanya syirik. Bukan hanya sholat saja, tapi yang lain-lain juga begitu. Tidak jadi beramal karena orang namanya riya, beramal tujuannya untuk orang namanya syirik. Kenapa kok syirik? Harusnya beramal itu tujuannya adalah Allah, tapi kok ini ditujukan kepada orang. Pergi ke pengajian supaya dilihat orang, itulah namanya syirik. Tidak pergi ke pengajian lantaran takut nanti dipuji oleh orang, itu namanya riya. Jadi mana yang enak? Yang enak pergilah ke pengajian, tapi bukan untuk orang, untuk Allah. Makanya setiap kita beramal ujungnya adalah lillahi ta'ala. Wudu, apa yang terakhir wudu itu nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Naik haji, walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, lillahi sabila. Akhirnya juga lillahi ta'ala. Kita sholat, umpamanya sholat duha, sholli sunata duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi semuanya itu lillahi ta'ala. Kalau kita beramal semuanya lillahi ta'ala, aman yang seperti itu. Tetapi kalau mulutnya lillahi ta'ala, hatinya supaya dipuji oleh orang, itu bukan lillahi ta'ala, itu namanya li'ajlin nasi, tujuannya adalah untuk orang. Kalau tujuannya untuk orang seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi itu namanya syirik. Artinya menduakan tujuan. Harusnya lillahi ta'ala,
Karena Allah ini lillahi walinnasi, itu untuk Allah dan untuk manusia. Itulah namanya mempersekutukan Allah dengan manusia. Yang seperti ini tidak boleh. Imam As-Samarkandi mengatakan man amila lillahi ta'ala kubila. Siapa orang yang beramal karena Allah pasti amalnya diterima. Wa man amila li ajlin nasi rudda. Siapa orang beramal tujuannya adalah untuk orang supaya dipuji oleh orang, pasti ditolak. Itu Imam As-Samarkandi. Lebih halus lagi Syekh Izzuddin Abdus Salam, Sultanul Ulama. Sultanul Ulama bernama Syekh Izzuddin Abdus Salam yang lahir tahun 300-an Hijriah. Beliau menyampaikan ketika ditanya orang seperti tadi, beramal tapi karena manusia tadi, beramal memperbaguskan amalnya supaya dipuji oleh orang, jadi amalnya untuk orang. Beliau apa jawabnya? Beliau menjawab, arju alla yahbita amalu. Aku berharap mudah-mudahan amalnya tidak sia-sia. Artinya Syekh Izzuddin itu sangat khawatir kepada orang yang ketika beramal tetapi amalnya untuk manusia. Ini yang rentan sekali adalah para imam-imam. Biasanya gitu, imam-imam itu maju ke depan kan supaya dipuji oleh orang. Tapi kalau tujuannya untuk itu, yakinlah jadinya imam sah, tapi amalnya imam itu tertolak, tidak akan diterima menurut Imam As-Samarkandi, Tetapi kalau tujuannya adalah memang untuk mengimami, bukan untuk yang lain-lain, tujuannya adalah untuk Allah, untuk sholat berjamaah, maka siapapun yang maju dia tetap sholat berjamaah. Apa ada orang model seperti itu? Ada. Dia pergi ke masjid duluan. Tujuannya apa? Imam tujuannya. Pas begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, orang lain maju balik dia. Ada yang seperti itu. Yang seperti itu habita amaluhu, salatnya di rumah pun juga tidak diterima. Kenapa kok demikian? Karena salatnya bukan karena Allah, salatnya karena manusia. Ada yang seperti itu jenisnya, ada. Dan ternyata di mana-mana saya tinggal itu nggak pernah terlepas dari orang model seperti itu. Inilah perlunya ngaji tasawuf, membersihkan hati. Kita sholat di masjid tujuannya sholat berjamaah biar mendapat 27 derajat, 27 kali lipat dari sholat sendirian. Pahalanya kita ambil nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang model seperti ini, siapapun jadi imam tetap dia jadi makmum, siapapun orangnya. Tapi ada jenis orang yang tadi itu, dia beramal karena manusia, supaya dipuji, wah rajin, wah. Nah begitu, itu namanya asyirku, syirik namanya, mempersekutukan tujuan harusnya kepada Allah, ini tujuannya kepada manusia. Sama dengan ketika datang ke sini untuk pengajian, mestinya tujuannya adalah Allah, bukan manusia, bukan ketua pengajian, tujuannya adalah Allah. Ketika kita melakukan seperti itu, maka beliau menyampaikan, ketika ada orang seperti itu, beliau menyampaikan wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Yang disebut ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan dari keduanya. Apa keduanya itu? Pertama, tidak melakukan ibadah karena manusia, berhenti dia ibadah karena manusia. Yang kedua, beribadah karena manusia, tidak ibadah karena manusia, beribadah juga karena manusia. Yang seperti itu disebut orang yang tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, dia tidak akan pernah mendapat tingkatan ibadahnya abid, tingkatan ibadahnya tujar, tingkatan ibadahnya ahrar. Dia tidak akan dapat itu. Yang dapat
tingkatan ibadah abid, ibadahnya orang hamba saya, ibadah karena takut kepada Allah, ibadatul tujar, ibadah karena minta surga, minta pahala, ibadatul ahrar, ibadah karena bukan takut kepada Allah, bukan minta surga, minta pahala. Lalu karena apa? Ia ibadah karena ada perintah dari Allah, beribadah karena malu kepada Allah, sudah dikasih banyak rezeki kok malah jauh dari Allah, ibadah karena menjalankan hak ubudiyahnya, karena dia sadar diciptakan di muka bumi ini untuk menyembah Allah, dan juga ibadah karena melakukan kesyukuran kepada Allah. 3 macam ibadah ini tidak akan pernah didapat kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu yang seperti apa? Itu tadi. Yang pertama, selamat dari niat ibadah karena manusia. Yang kedua, selamat dari tidak beribadah karena manusia. Kalau tidak beribadah jangan karena manusia, tapi karena Allah. Tidak beribadah karena Allah. Maksudnya begini, tidak sholat di masjid itu karena Allah. Umpamanya gini, umpamanya Ibu Fatimah malam-malam, karena ini malam Jumat, pergi ke masjid, sholat sunnah, pergi ke masjid. Perasaannya itu masih Ramadan, jadi pergi ke masjid malam-malam tuh, kurang lebih jam 8 malam itu pergi ke masjid. Ketika pergi ke masjid dia nggak jadi, supaya orang tidak melihatnya sebagai seorang yang alim, supaya dipuji oleh orang misalnya, takut dipuji oleh orang, maka tidak jadinya itu adalah disebut dengan riya. Yang seperti itu habita amaluhu, amalnya sia-sia. Tetapi kalau tidak jadinya itu karena pengen mencari ketenangan di rumah, tenang, tidak ada orang yang tahu. Kalau masjid pasti kan tahu. Malam-malam ngapain keluar pakai telepon? Berarti kan dicurigai orang. Itu berarti mau ke masjid, mau sholat ditengok oleh orang. Kalau tujuannya di rumah supaya tenang ibadahnya, maka yang seperti itulah yang disebut orang yang selamat, ikhlas. Tapi sebaliknya, itu tadi, sama-sama sholat di rumah, tetapi tujuannya takut supaya dipuji oleh orang, itulah yang disebut dengan riya. Sholat di rumah, tapi bukan untuk itu. Tujuannya adalah untuk mencari ketenangan, supaya lebih tenang. Bukan karena takut sama manusia, bukan takut dipuji oleh manusia. Dipuji nggak dipuji baginya sama. Yang seperti itulah yang disebut oleh Al-Iyad. Orang yang seperti itulah disebut dengan ikhlas. Maka beliau menyampaikan al-ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Yang disebut ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan kamu dari keduanya itu. Kedua tadi saya ulang, pertama tidak sholat karena takut dipuji orang. Yang kedua sholat karena minta dipuji orang. Kalau selamat dari dua hal ini, itulah yang disebut dengan ikhlas. Kalau ibadahnya ikhlas seperti itu, dia lazim menempati mungkin ibadatul abid, mungkin ibadatul tujar, mungkin ibadatul ahrar, ibadah karena perintah Allah. Apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Yang pertama, ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba, itu kalau tidak ada neraka, hamba ini nggak beribadah lagi. Kenapa? Karena beribadah karena takut masuk neraka. Yang kedua, ibadatul tujar, ibadah karena minta surga, minta pahala. Andaikan tidak ada surga, tidak ada pahala, nggak jadi juga dia ibadah. Untuk apa ibadah? Yang dicari nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua. Tapi yang ketiga ini, biarpun nggak ada neraka, biarpun nggak ada surga, biarpun nggak ada pahala, tetap dia beribadah. Kenapa? Karena ibadahnya itu untuk Allah. Karena ada perintah, aqimus sholat, selamanya dia akan sholat. Walaupun nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada pahala, tetap dia sholat. Karena kenapa? Ada perintah aqimus sholat. Ketika ada larang untuk melakukan perbuatan haram, dia tinggalkan perbuatan haram itu. Kenapa?
Karena ada perintah untuk meninggalkan perbuatan haram. Kenapa demikian? Karena ada perintah. Yang pertama, yang kedua, itu bukan karena perintah, tapi karena ada keinginan, karena ada ketakutan. Yang pertama, karena ada neraka, maka dia ibadah. Yang kedua, karena ada surga, ada pahala, maka dia beribadah. Yang ketiga itu hanya karena melaksanakan perintah Allah. Kalau ada perintah, ia lakukan. Ada larangan, ia tinggalkan. Itulah derajatnya para rasul, para aulia, para anbiya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa makna kalamu rahimahullahu taala anna man azama ala ibadatin wa tarakaha mukhafatan ayyurahan nasu fawa murahun. Itu tadi penjelasan dari Al-Fadhil bin Iyad. Beliau menyampaikan tadi, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Kata beliau, orang yang man azama ala ibadatin, siapa orang yang ingin beribadah, watarakaha, ingin beribadah lalu ia tinggalkan ibadah itu, makhofatan, karena takut, ayyarahan nasu, takut apa? Dilihat oleh orang, bahwa murahun. Orang seperti itu namanya riya. Dia pengen ibadah tapi enggak jadi. Kenapa? Karena takut dilihat oleh orang, namanya riya. Li'annahu tarakal amala li ajlin nas, karena ia tinggalkan amal itu karena manusia. Bukan Allah, tapi karena manusia. Amma law tarakaha yusalliha fil khulwah. Tetapi kalau ia tinggalkan ibadah tadi, tapi tujuannya adalah untuk agar ia bisa sholat di tempat yang sepi, fahada mustahabun, ini dianjurkan. Sama-sama tidak jadi ibadah di tempat, taruhlah masjid begitu, sama-sama, tapi yang satu itu riya, yang satu itu sunnah. Kapan riya? Kalau tidak jadinya karena takut dilihat oleh orang. Tapi kalau tidak jadinya karena pengen sholat di tempat yang sepi, tidak dilihat oleh orang, pengen sepi tadi itu, pengen sepi, maka itu dianjurkan. Illa antakuna faridatan, ini semua tidak termasuk pada ibadah yang fardu. Apa ibadah fardu itu? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dianjurkan lebih baik adalah di masjid dan terang-terangan. Tapi kalau ibadah sunnah itu dianjurkan tidak terang-terangan. Ibadah wajib dianjurkan terang-terangan, ibadah sunnah dianjurkan tidak terang-terangan. Itulah tadi, kalau meninggalkan ibadah sunnah karena Allah itu dianjurkan. Tapi meninggalkan ibadah sunnah karena takut dilihat oleh orang, itulah namanya riya. Apalagi selain sholat 5 waktu, supaya terang-terangan ibadah itu, au zakatan, atau juga mengeluarkan zakat. Jadi illa antakuna faridotan au zakatan au wajibatan, au zakatan wajibatan. Sholat yang fardu, zakat yang wajib. Zakat wajib itu apa? Misalnya zakat mal, kemudian zakat fitrah, itu zakat yang wajib. Ketika kita melakukan zakat yang wajib itu harus terang-terangan. Kalau nggak terang-terangan bisa jadi fitnah. Wih, itu hartanya melimpah, tiap tahun nggak pernah zakat, karena nggak dilihat oleh orang. Jadi menjadi bahan orang, apalagi orang yang mulutnya panjang. Mulut panjang itu bukan Bu, tapi suka ngomong sampai di mana-mana gitu. Itu nih mulut panjang. Jangan diartikan mulutnya panjang itu terus bisa dimeteri berapa, nggak bisa. Ya tetap seperti itu mulutnya. Au yakunu amilan yuqtada bihi. Orang yang boleh melakukan terang-terangan dalam ibadah sunnah itu siapa? Orang alim di kampung itu yang diikuti kealimannya,
Misalnya di sini ada kiai, maka kiai itu ketika ibadah sunnah harus terang-terangan. Kenapa? Supaya diikuti oleh orang. Tujuannya seperti itu. Ia wirid kencang-kencang supaya makmumnya hafal wiridan. Ia sudah maghrib kemudian sholat sunnah di belakangnya sini supaya diikuti oleh orang. Kalau tujuan ia ibadah terang-terangan seperti itu untuk diikuti oleh orang, maka yang di situ dibolehkan menurut kebanyakan ulama. Fal jahru bil ibadati fi dzalika afdhalu. Maka terang-terangan dalam beribadah seperti itu lebih utama. Coba bayangkan ibu bapak, kalau ada orang alim nggak kelihatan ibadahnya, lalu siapa yang nak kita ikuti? Ayah kita ngomong, itu aja Pak Somad yang katanya alim, gak pernah kita lihat dia sholat. Orang yang dikagumi di kampung itu, yang diikuti perbuatannya di kampung itu, yang diidolakan di kampung itu, maka ketika dia beribadah sunnah lebih baik ditunjukkan kepada masyarakat. Tujuannya apa? Supaya orang mengikuti. Kalau begitu ditunjukkan kemudian orang mengikuti, maka setiap orang yang mengikuti itu karena orang tersebut, maka dia mendapat pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Jadi tujuannya adalah supaya diikuti oleh orang. Bukan tujuan dipamerkan kepada orang. Kalau tujuan dipamerkan kepada orang itu sudah berbeda. Dan ini derajat seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang berpotensi di kampung itu, atau orang yang berperan di kampung itu, atau orang yang disegani di kampung itu, diikuti, omongannya dituruti, kelakuannya diikuti. Yang seperti itu ketika dia beribadah mestinya harus terang-terangan sehingga orang kampung bisa mengikuti. Makanya melihat orang alim itu adalah ibadah. Ingat tuh, melihat orang alim itu adalah ibadah. Bagaimana kita melihat orang alim itu ibadah? Begitu kita melihat dia langsung teringat Allah. Begitu lihat langsung teringat Allah. Begitu lihat langsung ambil air wudhu, kemudian terus melakukan ibadah, ya ngaji, ya sholat, ya ikut pengajian. Begitu melihat. Tapi begitu melihat tukang sayur langsung belanja. Kan berbeda kan gitu? Sama-sama melihat. Maka melihat tukang sayur itu pahalanya tidak sebesar melihat orang alim. Begitu orang alim, misalnya Ustadz Abu Somad lewat, wah langsung itu ada pengajian, langsung tertarik hati itu ikut ingin pengajian. Maka melihat orang alim itu akan menggerakkan hati untuk beribadah. Begitu lihat langsung ingat Allah. Ketika lihat langsung ingat Allah, maka melihat orang alim dinilai dengan ibadah. Wa kama anna riya'a mahbutun lil amali. Seperti halnya riya itu merusak amal, menyia-nyiakan amal. Tadi kan riya sudah saya jelaskan, riya itu menyia-nyiakan amal. Kadzalika tasmi, demikian juga tasmi. Tasmi itu apa Bu? Tasmi itu wa huwa ayya'mala lillahi fil khulwah. Namanya tasmi itu adalah melaksanakan ibadah di tempat yang sepi. Bagus ibadahnya, zikir, subhanallah, 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 di tempat yang sepi, nggak ada orang, nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah beserta malaikat, nggak ada yang tahu. Tetangga sebelah nggak tahu. Setelah dia melakukan zikir di tempat yang sepi tadi, tsumma yuhadditsun nasa bima amila. Lalu dia omongkan kepada orang lain, Bu, tahu nggak? Ngapo? Aku tadi malam tuh dari jam 1 sampai jam setengah 4 zikir subhanallah tadi malam. Waktu zikirnya bagus, sepi, nggak ada orang, tapi diomongkan ke orang. Itu namanya tasmi. Tasmi itu seperti itu. Zikirnya bagus di tempat sepi, nggak ada orang. Rupanya pas belanja langsung keceplos omongan itu. Bu, tahu nggak Bu? Ngapo?
Tadi malam dari jam 1 sampai jam setengah 4 aku pikir subhanallah, subhanallah, masya Allah, tiba-tiba ada sinar cerot begitu. Padahal ada orang melempar kembang api padahal. Ya. Dia nggak tahu situ. Itu namanya tasmi. Maka kadang-kadang ibadah kita ini rusak juga karena orang. Kemarin saya contohkan tuh begitu, Bu iya, masjid kita ini ada bangunan, cobalah menyumbang. Padahal dia sudah nyumbang 100 sak semen. Lalu si ibu tadi ini karena pengen tidak dilihat oleh orang ngomong, ya tolonglah Bu doakan supaya aku tergerak untuk nyumbang. Ngegas yang diajak ngomong, nyumbang itu dikejutkan Bu, bukan didoakan. Akhirnya ibu tahu yang di sebelah masjid itu ada semen 100 sak numpuk situ. Tahu itu punya siapa Bu? Enggak tahu, itu punya saya Bu. Akhirnya ngomong, rusak amal gara-gara tetangga yang mulutnya panjang. Maka sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang baik, jangan tetangga yang su. Tetangga yang baik itu adalah tetangga yang mengajak kepada ibadah. Tetangga yang su itu tetangga yang suka ngungkit-ngungkit gitu. Pokoknya dicungkil-cungkil lah supaya terkorek-korek gitu, dikorek-korek gitu. Macam mana ayamnya dimakan, jadi korek-korek itu sampai dapat itu. Kalau udah dapat baru puas hatinya gitu. Tasmi itu akan merusak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man samma'a samma'allahu bi. Siapa orang yang tasmi, maka Allah akan tasmi kepadanya. Wa man ra'a ra'allahu bi. Siapa orang yang berbuat riya, maka Allah akan pamerkan juga. Siapa yang pamer, maka Allah akan pamerkan juga. Oleh karena itu Abdussalam, Syekh Izzuddin Abdussalam, beliau menyampaikan ketika ditanya seperti itu, dia langsung berdoa, arju alla yahbita amaluhu. Aku berharap mudah-mudahan amalnya tidak sia-sia. Jadi masih ada harapan di situ. Doanya seperti itu. Aku berharap mudah-mudahan amalnya tidak sia-sia. Qala ulama, menurut ulama, fa in kana aliman yaqtadi bihi, kalau ada orang alim dan kealimannya itu dia diikuti oleh banyak orang, wa dzakara dzalika, kemudian ia menyebutkan tansyitan lisamiina, menyebutkannya itu agar orang bergairah untuk melakukan ibadah, orang yang mendengarkan itu bergairah, liyak malu bihi, agar mereka bisa melakukan seperti yang dia lakukan, fala ba'sa, tidak apa-apa. Itu menurut para ulama. Kalau yang tasmi itu tadi adalah orang alim, di mana orang alim itu orang yang diikuti perbuatannya. Dia ngomong, ibu, sholat malam itu hukumnya sunnah, tetapi sholat malam itu adalah sholat yang paling afdol. Tadi malam saya telah melakukan seperti itu, ibu-ibu harusnya juga melakukan seperti apa yang saya lakukan. Ketika dia tasmi seperti itu, tujuannya adalah supaya orang yang mendengar itu bergairah nanti malam pada bangun, kemudian terus melakukan sholat malam. Maka yang seperti itu kata ulama, fala ba'sa, tidak apa-apa. Lalu apa tujuannya? Ngomongnya itu tujuannya untuk merangsang minat orang untuk ibadah, bukan untuk pamer. Tapi kalau orang yang tidak diikuti, kan supaya dikatakan, wow, begitu kan? Tadi malam aku jam 1 sampai jam setengah 4 aku berzikir, wow, maka gitu kan? Kalau tujuannya seperti itu, inilah yang disebut dengan syirik. Dilakukan supaya dipuji oleh orang, namanya syirik, tasmi namanya itu. Tapi kalau yang tasmi itu adalah orang alim, maka dia tahu batasan-batasannya. Dia melakukan itu karena ingin dipuji orang atau karena supaya orang ikut melakukan sholat malam seperti dia, beribadah seperti dia. Dia menyumbang
kepada masjid yang sedang membangun dan diomongkan kepada orang lain. Sumbangan ini dari si anu, si anu, si anu, si anu. Tujuannya supaya orang lain ikut nyumbang, supaya orang lain ikut beramal, supaya orang lain ikut infak. Maka yang seperti itu tidak apa-apa. Itulah refleks dari innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Kalau niatnya bukan untuk manusia, ibadahnya diterima. Kalau niatnya untuk manusia, ibadahnya sia-sia. Qala Al-Marjabani, menurut Imam Al-Marjabani rahimahullahu ta'ala alaihi, semoga Allah merahmatinya, yahtajul musalli ila arba'i khisalin. Orang sholat itu, Bu, kata Imam Al-Marjabani, orang sholat itu perlu 4 hal. 4 hal ini seyogyanya harus dimiliki oleh orang yang sholat. Apa 4 hal itu? 4 hal itu nanti akan dijelaskan, karena 4 hal itu penting. Hatta tarfa'u sholatuhu, sehingga sholatnya naik. Orang yang sholat perlu 4 hal sehingga sholatnya bisa terangkat sampai di hadapan Allah, sampai sholatnya naik. Kalau ada 4 hal ini, kalau tidak ada 4 hal ini, sholatnya nggak naik-naik. Ya di situ terus sholatnya, nggak mi'raj, di bumi terus sholatnya. Apa 4 hal itu? Beliau menyampaikan al-ula hudurul qalbi. Yang pertama, supaya sholat kita naik, pada saat sholat hudurul qalbi, hatinya hadir. Sholat hatinya hadir, menghadirkan diri di hadapan Allah. Sholat hatinya hadir. Ada orang yang sholat hatinya nggak hadir? Ada. Allahu Akbar, ya Allah, jemuran belum diangkat, ini hujan, hatinya nggak hadir itu. Lagi sholat kok masih ingat pada jemuran. Apa ada yang seperti itu? Ada Bu, ada. Dan bahkan ada sebuah riwayat begini, ada bapak-bapak begitu pulang kerja, kerjanya tukang, sampai di rumah minta disiapin istri makanan sama minuman. Akhirnya disiapilah makanan sama minuman. Sedang enak-enaknya makan dan minum tadi, karena hujan seperti sekarang ini, bocor dari atas, netes ke kepalanya, langsung nengok ke atas begitu. Wah, bocor Bu, iya. Ambil geraji Bu, ambil gerajinya. Akhirnya pakai tanggo dia naik, ternyata memang ada genteng yang nyelip. Salahnya genteng yang nyelip itu adalah karena ada kayu yang malang di situ. Akhirnya kayunya dipotong. Tapi sebelum motong kayu kan nggak bisa kalau gentengnya nggak dibuka. Akhirnya gentengnya dibuka dulu. Begitu genteng dibuka, dipotong kayunya itu pakai geraji tadi. Setelah dipotong, gerajinya tadi ditaruh di atas genteng. Terus gentengnya ditutup, turun. Udah selesai dia makan, selesai itu. Selesai dia makan, tidur. Ternyata tukang itu hanya sedikit yang taat. Yang rajin sholat itu sedikit tukang itu. Banyakan ustadz yang rajin sholat. Iya, tukang itu sedikit yang rajin sholat. Mungkin dari 10 itu adalah kira-kira 3 itu udah banyak itu. Dari 10 yang ada itu. Akhirnya pagi-pagi pas begitu mau pergi kerja, masih subuh itu. Akhirnya dia siapkan, biasa kan sebelum kerja siapkan centong, siapkan cangkul. Yang tidak ada satu geraji, yang tidak ada satu geraji. Akhirnya bingung, cari sana cari sini. Bu, lihat nggak geraji Bapak? Kemarin Bapak bawa rasanya dari kerja itu, kok nggak ada? Apa kata istrinya? Pak, sholat dulu, kata istrinya. Ya rata-rata kan istri tukangnya itu, istrinya yang rajin sholat, tukangnya yang enggak rajin. Akhirnya jangan kayak gitulah, aku kerjakan untukmu juga. Tunjukkan saja kalau tahu di mau, udah Pak, sholat dulu. Ternyata begitu dia ngikuti istrinya, ini masih lumayan ini. Masih lumayan.
ada suami ngikut perintah istri, kata istri perintah sholatlah, akhirnya dia sholat. Padahal menyuruh orang sholat itu nggak boleh, Bu. Nggak boleh, berdosa. Lagi sholat tuh disuruh. Menyuruh orang sholat nggak boleh, lagi sholat jangan disuruh. Kalau belum sholat suruhlah dia sholat gitu. Kalau sudah sholat jangan disuruh. Iya, sama dengan mendoakan orang mati itu nggak boleh. Iya, masa orang sehat didoakan mati? Mendoakan orang mati supaya orang yang sudah mati supaya dosa-dosanya diampuni boleh, tapi mendoakan orang yang hidup supaya mati itu nggak boleh. Artinya mendoakan orang mati itu nggak boleh. Sama itu tadi, menyuruh orang sholat juga nggak boleh. Orang lagi sholat kok disuruh, berdosa. Lagi Allahu Akbar, beli rokok, nggak boleh seperti itu, nggak perlu ditaati. Nah, si ibu tadi nyuruh sebelum suaminya sholat, disuruh Pak sholat dulu, sholat subuh dulu. Ini kan masih jam 5:30, sholat subuh dulu. Akhirnya dia sholat, ambil wudhu, Allahu Akbar. Biasa, kalau sholat kan setan datang. Udah, kemarin sore aku balik, aku makan hujan. Di atas. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu atas petunjuk Ibu. Ketemu apa Pak? Gergajinya di atas. Jadi ada kiai yang agak nakal. Kehilangan barang, ya sudahlah kalau kita bawa sholat sajalah, biar nanti dicarikan oleh setan. Kadang ada yang seperti itu, kiai nakal. Jadi sholat itu syaratnya supaya diterima adalah hudurul qalbi. Yang pertama hatinya hadir. Jangan sampai hatinya tidak hadir. Kalau hatinya tidak hadir, maka sholatnya akan kosong. Kemudian yang kedua, syuhudul akli. Yang kedua, syuhudul akli. Yang pertama hudurul qalbi, hatinya hadir. Yang kedua, syuhudul akli, akalnya sadar. Makanya kita tidak boleh sholat kalau dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Pokoknya la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu deketi sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk akalnya tidak sehat. Orang mabuk akalnya rusak. Oleh karena itu, sholat kita supaya bagus, sholat kita supaya terangkat. Yang kedua, syuhudul akli, akalnya itu sadar kalau kita sedang sholat. Kadang-kadang ada akalnya itu tidak sadar kalau sedang sholat, sehingga sholatnya itu bisa toleh kanan, toleh kiri, karena nggak sadar itu. Ada kawannya yang sebelah itu main kepok aja, pok dari belakang begitu. Itu namanya nggak sadar kalau dia sedang sholat. Barangkali itu saja dulu. Sudah masuk waktu asar, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.